Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap kabar Bapak dan Saudara di rumah masing-masing saat ini tetap sehat, tidak kurang satu apapun. Dan mari Bapak Ibu serta Saudara kita mulai ibadah 10 malam, memasuki ibadah atau malam ke-9 ini dengan satu pujian yang semoga bisa lebih menguatkan hati kita masing-masing, karena dengan lagu ini menyadarkan kita bahwa terlebih di saat ataupun dalam kondisi tersulit saat ini, saya yakin pasti di antara kita semua merasa mencekam bagi kita semua, dan lagu ini menyadarkan kita bahwa hanya dekat dengan Allah saja hati kita merasa tenang. Dan hanya dekat dengan Bapa saja ada kekuatan baru, karena Tuhan Allah kita adalah perlindungan kita dan keselamatan untuk kita. Mari kita angkat satu pujian, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Rasa tenang hati
ingin selalu dekat denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan kamu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk dalam doa untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Selamat malam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat indah yang boleh kami rasakan saat ini. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau yang melihat kami masing-masing di dalam rumah kami masing-masing untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, menyambut turunnya Roh Kudus-Mu atas kami. Bapa, kiranya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, kiranya Engkau yang hadir di dalam rumah kami masing-masing saat ini, menyertai kami dan mengurapi kami dalam ibadah kebaktian 10 malam. Kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Bapa, dan kami boleh menerima kebenaran firman dari Engkau yang memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan di rumah kami masing-masing saat ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mohon penyertaan-Mu atas ibadah pada malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, menerima sabda firman Tuhan yang memulihkan hati kami, yang menumbuhkan iman kami masing-masing, mari kita angkat satu pujian. Sentuh hatiku, biarlah Tuhan sendiri yang menyentuh hati Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kami yang ada di sini, membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, sentuh hati kami. Betapa
waktu selanjutnya kami silakan kepada Bapak Pendeta Theophilus Widodo. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di hari yang ke-9, doa 10 malam. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan ini dan menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kesempatan malam hari ini untuk kami memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan kami akan menerima berkat firman Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana dan penuh dengan keterbatasan, mohon tangan kasih Tuhan memberkati, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya memberikan tema pewaris kerajaan Allah dari kitab Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Roma pasal 8 ayat 13, kalau saya membaca demikian, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ada dua pendekatan sederhana mengenai Roma pasal 8 ayat 13 ini. Mampukah kita melakukan kehidupan yang selalu dipimpin oleh roh, dan bagaimana kita mematikan perbuatan-perbuatan daging? Nah, dua pendekatan ini jelas dijawab oleh Rasul Paulus bahwa kita bisa melakukannya. Karena roh Allah itu diam dalam diri kita. Alasannya jelas. Kalau tadi saya katakan ada dua pendekatan, mampukah kita melakukan kehidupan yang selalu dipimpin oleh roh, dan bagaimana kita mematikan perbuatan-perbuatan daging, maka Rasul Paulus menjawab bisa. Karena apa? Karena roh Allah itu diam di dalam diri kita. Dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak roh, maka kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian, kita pasti masuk kerajaan Allah. Saya juga ada dua pendekatan dalam pasal 8 ayat 17 ini. Ini pendekatan sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kenapa saya katakan tadi bahwa kita pasti masuk kerajaan Allah? Karena yang pertama berdasarkan status. Kita adalah anak Allah. Kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus demikian. Yang kedua, ikut menderita di dalam Kristus, dengan kata lain kita hidup dipimpin oleh roh.
hidup menurut roh. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma bagaimana menjadi pewaris kerajaan Allah. Yang pertama, setia kepada kehendak Allah. Saya akan membaca dalam ayat yang ke-14 demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Posisi sebagai anak Allah dalam ayat 14 menjadi milik Kristus, memiliki keselamatan yang jelas. Jika kita ambil dari kata teknon, maka setiap yang lahir baru atau lahir dari atas menjadi anak atau child. Namun jika kita terjemahkan ayat ini kata anak lebih kepada kata huios, anak yang diangkat secara sah. Jadi sebenarnya ada dua kata, teknon dan huios. Dan di sini lebih kepada kata huios, anak yang diangkat secara sah. Anak Allah yang sudah dewasa dan diangkat secara sah, dengan demikian akan membuat setia terhadap kehendak atau kepada kehendak Allah. Yang kedua, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ayat 15 demikian, firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita tidak lagi dalam roh perbudakan, bukan milik dosa lagi, namun milik Allah yang menjadikan kita anak Allah. Sering banyak diterjemahkan dari kata pneuma huiotesias, yang secara sederhana berarti kita memiliki kerinduan yang tertanam dalam hati oleh Roh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini dia bukan hanya satu topik teologi saja, melainkan dia juga seperti menjadi ayah kita sendiri. Maka kita menyebut ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengenai pewaris kerajaan Allah. Siapa itu? Kita yang percaya kepadanya. Siapa itu? Kita anak Allah. Siapa itu? Kita yang sudah keluar dari perbudakan itu, roh perbudakan itu. Sehingga kalau Rasul Paulus kala itu berkata menjadi pewaris kerajaan Allah, itu adalah orang-orang yang setia kepada kehendak Allah dan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Maka hari ini juga kita punya tuntutan seperti itu. Untuk apa? Untuk setia kepada kehendak Allah dan juga memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita mau berserah kepada Tuhan dan menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang sungguh baik, malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa setiap ucapan syukur kami dan kerinduan kami kepadamu. Karena kebaikan Tuhan yang sungguh indah bagi kami, dan bahkan Allah yang selalu memelihara kehidupan kami
hari demi hari kami tak berkekurangan. Bahkan dalam situasi yang seperti ini, Tuhan menjadikan kami semakin kuat oleh karena kami yakin percaya bahwa kuasa Roh-Mu memimpin kami untuk kami selalu bersandar kepada Tuhan. Berkati Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Setiap pribadi yang saat ini mereka ibadah di rumah ataupun menyempatkan diri untuk melihat streaming ini Tuhan, kami yakin percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, dan berkat-Mu tercurah atas setiap pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan kasih Tuhan selalu menjaga dan menaungi kami. Kami yakin percaya kami sebagai pewaris kerajaan Allah, kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan oleh karena itu Tuhan, kami ingin berserah penuh kepada-Mu, supaya apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, itu semuanya sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Kami setia kepada Tuhan, kami akrab dengan Tuhan, kami rindu terus dengan Tuhan, supaya kami selalu ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini, jemaat Tuhan seluruhnya ke tangan kuasa-Mu. Kami percaya ketika kami akan menutup ibadah ini, damai sejahtera-Mu Tuhan akan menaungi kami, menjaga kami. Dan kami percaya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Mu yang kudus memberkati kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada